kalian dulu milih Jokowi karena sosok Jokowinya atau karena partai PDIP-nya? Saya ingin nanya dulu coba kepada kalian. Nanti kita akan bahas. Bila pada akhirnya Jokowi memutuskan untuk dan Gibran memutuskan untuk, nah, nanti kita akan bahas. Kalian dulu ketika memilih Jokowi karena Jokowinya, sosok Jokowinya, atau karena partai yang mengusungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma'ba'ad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tidak terbendung akhirnya Alisa Wahid, putri Gus Dur pun ikut bersuara, ikut berkomentar urusan putusan MK itu. Sambil santai kita akan baca-baca berita sambil menikmati es cincau di siang hari yang begitu panas ini dan suhu politik yang sangat panas itu. Bagi orang-orang yang punya kepentingan, ya, suhu politiknya panas. Bagi kita sebagai masyarakat biasa, mestinya biasa-biasa aja. Mestinya. Kita coba baca nih. Alisa Wahid sentil Jokowi soal putusan MK. Saya harap Presiden cegah Gibran untuk dicalonkan. Putusan MK yang mengabulkan sebagian atas permohonan dari pemohon seorang mahasiswa asal Surakarta terkait batas usia Capres dan Cawapres mengundang keriuhan publik. Meski tidak mengubah minimal usia, namun MK menambahkan syarat yakni pernah atau sedang memegang jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, pemilu. Putusan itu kemudian disebut-sebut bakal menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo. Soal putusan MK, Bambang Wuryanto atau Bang Pacul sudah menduga bahwa MK bakal mengabulkan gugatan tersebut. Putusan tersebut juga dikomentari oleh salah satu putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Alisa Wahid. Berharap bukan hanya pada Gibran untuk menolak, tapi saya juga berharap Presiden Jokowi mencegah putranya untuk dicalonkan sebagai cawapres, tulis Alisa dalam akun Twitternya. Beri waktu untuk yang lain agar terhindar dari tuduhan reproduksi kekuasaan melalui keluarga, kata beliau. Kemudian, ini kan sudah mulai semenjak dari kemarin serangan kepada Presiden Jokowi luar biasa. Nih, komentar-komentar warganet saya bacakan beberapa. Dengan secara vulgar mendorong anak dan anak menantunya duduk sebagai kepala daerah. Terlihat jelas siapa dan bagaimana dalamnya beliau. Soeharto 32 tahun berkuasa tidak sememalukan begini. Wah. Lanjut nih. Berharap ke Jokowi aja udah bernilai tidak benar. Udahlah, ini memang sudah direstui Jokowi di balik layar. Kurang apa coba punya ipar ketua MK? Di depan layar yang bersangkutan tinggal acting, sok bijak atau kasih jawaban menghindar. Komentar warganet satu lagi nih. Bangun Mbak, hari sudah siang. Masih juga berharap pada dinasti politik sekarang? Tanda tanya. Mari gunakan akal sehat. Kekuasaan itu candu Mbak, hanya sedikit orang, tandasnya. Jadi luar biasa kan, sampai detik ini kepada keluarga Presiden Jokowi. Mari kita berpikir sama-sama. Haram nggak sih? Atau bukan ke sana dulu. Kalian dulu milih Jokowi karena sosok Jokowinya atau karena partai PDIP-nya? Saya ingin nanya dulu coba kepada kalian. Nanti kita akan bahas. Bila pada akhirnya Jokowi memutuskan untuk dan Gibran memutuskan untuk, nah, nanti kita akan bahas. Kalian dulu ketika memilih Jokowi karena Jokowinya, sosok Jokowinya, atau karena partai yang mengusungnya?
Saya yakin akan ada dua jawaban. Yang pertama, karena sosok Jokowinya dan juga include dengan partainya. Kemudian yang kedua, ada yang karena top partainya. Tapi jumlahnya, kalkulasinya menurut saya, orang memilih Jokowi dulu bukan hanya karena diusung oleh partainya, tetapi karena sosoknya. Bahwa kemudian sebagian ada yang milih Jokowi karena partainya, iya. Tapi menurut saya, mayoritas pemilih Jokowi dulu milih Jokowi bukan hanya karena diusung oleh partainya, tetapi karena sosoknya. Itu dulu, catat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihindarkan faktanya Jokowi memang dibesarkan di partai itu. Dididik dan segala macamnya. Anaknya, menantunya, segala macamnya difasilitasi. Ya. Lalu orang sekarang beranggapan bahwa Jokowi munafik, bahwa Jokowi serakah, malin kundang, tidak punya etika politik dan segala macamnya ya. Serakah. Kan itu ya. Pertanyaannya, di dalam berpolitik adakah etika? Adakah etika di dalam berpolitik? Adakah sopan santun di dalam berpolitik? Coba jawab. Lalu kemudian haram nggak sih sebetulnya kader partai pindah ke partai yang lain? Haram nggak di dalam politik? Atau itu adalah sesuatu yang biasa? Sesuatu yang biasa atau yang luar biasa? Kira-kira. Silakan jawab. Saya jujur pendukung Ganjar. Saya tegaskan, saya pendukung Ganjar. Tetapi untuk urusan pandangan, apalagi urusan politik, saya kira sedikit orang yang sopan santun di dalam berpolitik, yang punya etika di dalam berpolitik. Bahkan nggak ada. Kemarin Anies kan yang diserang kayak gitu tuh. Oh, munafik, musang berbulu domba, segala macam. Padahal urusan politik itu ujung-ujungnya ya kepentingan lah. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, poin inti di dalam berpolitik, di dalam politik adalah kepentingan. Entah pertimbangan Jokowi apa, kenapa dia kalau benar milih Prabowo, apa pertimbangannya? Kita nggak tahu. Atau benar seperti rumor-rumor, karena seringkali Jokowi direndahkan oleh Ketua Umum Partai PDIP, keluarganya dan segala macamnya. Seolah-olah kayak gitu. Hingga pada akhirnya Jokowi dan keluarganya tidak nyaman. Itu kan preferensi pribadi. Satu kali lagi, menurut kalian haram atau tidak sih? Itu dulu. Bahwa kemudian Gibran dicalonkan menjadi dipasangkan dengan Prabowo itu persoalan lain. Kita akan bahas haram dan tidaknya, beretika atau tidaknya, sopan santun atau tidaknya. Itu kira-kira menurut kalian. Adakah orang yang bersopan santun di dalam berpolitik? Beretika di dalam politik? Dan kemudian etika di dalam berpolitik apakah seperti apa? Kita kan nggak tahu juga. Politik, tertawalah. Mending tertawa aja. Santai aja. Kita buktikan kalau memang pada akhirnya Jokowi itu mendukung Prabowo Subianto dan kita pendukung Ganjar, kita buktikan. Kita itu hanya mendukung Jokowi, bukan orang yang didukung Jokowi. Kalau beda orang, silakan pertimbangkan. Dan sekarang dukungan kita pada siapa? Capresnya jelas kok.
Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies. Lebih condong kemana? Kalau ke Ganjar, ya wis ke Ganjar. Meskipun Prabowo didukung Jokowi. Udah, lempeng aja. Dulu kita mendukung Jokowi, bukan mendukung orang yang didukung Jokowi. Karena kalau beda orang, jelas beda kepala, beda sifat, beda karakter. Kalaupun itu kemudian orangnya didukung oleh orang yang kita dukung, belum tentu orang yang didukung oleh orang yang kita dukung itu sama. Urusan kemudian pelanggaran dan segalanya, silakanlah. Banyak pakar yang bisa berbicara urusan MK itu. Tapi kita bahas yang lain. Urusan etika berpolitik dan segala macamnya. Saya tuh kali lagi saya katakan, dulu saya yakin mayoritas orang mendukung Jokowi karena orangnya, bukan karena partainya. Mayoritas nih. Kalau simpatisan PDIP ya jelas karena partainya dan karena orangnya. Tapi sekarang yang manggung itu orangnya jelas dan kita akan mendukung siapa. Silakan tentukan pilihan, bukan karena partainya. Partainya ada pertimbangan lah. Yang penting jangan partai yang menaungi orang-orang radikal, wis. Selain daripada itu monggo. Menurut saya ya, menurut saya. Tuh, pikiran saya itu. Kalau kalian berbaris ke Ganjar, mendukung Ganjar, meskipun tidak didukung Jokowi, gaspol aja. Terus lah, kita mendukung orang kok. Yang kita percaya bisa memimpin Indonesia, meneruskan estafet apa yang telah Jokowi bangun gitu. Poinnya satu, kita jangan sampai mau dibenturkan oleh orang yang jelas punya kepentingan politik. Jangan terganggu iman kita hanya karena orang yang kita dukung tidak didukung oleh orang yang dulu pernah kita dukung. Jangan geser iman, jangan gedek iman. Biasa aja. Santai aja. Kita buktikan. Logikanya sederhana kan? Wes lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari berpikir sehat. Situasi yang terjadi saat ini adalah situasi politik. Kecuali kalau Jokowi mendukung orang yang dinaungi oleh partai yang ideologis. Dan ideologisnya itu bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Baru itu bermasalah. Selama tidak, menurut saya nggak jadi soal. Ya, baru itu bermasalah. Makanya sekarang persoalan politik bukan persoalan ideologis. Antara Prabowo dan Ganjar Pranowo secara ideologis bisa sama. Sama-sama nasionalis, sama-sama religi lah katakan. Bisa berpotensi ke sana. Yang penting gak radikal. Kan gitu ya. Sama. Partai yang menaunginya sama. Orangnya berlatar belakang kan sama. Jadi pure ini persoalan politik, bukan persoalan ideologis. Jangan sampai jadi beban pikiran di kita. Jangan sampai. Kalem aja. Ini persoalan politik, bukan persoalan ideologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.